Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reksa Ananda Sufi, perwakilan dari kelompok 6, akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam organisasi. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi serta manajemen. Kepemimpinan adalah entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sebelum itu, perlu terlebih dahulu dibedakan konsep pemimpin dengan kepemimpinan. Pemimpin ini biasanya individu yang mampu mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi guna untuk mendorong kelompok atau organisasi tersebut agar mencapai tujuannya. Sedangkan pemimpin ini menunjukkan pada personal atau individu spesifik atau kata benda. Sementara itu, kepemimpinan adalah sifat penerapan pengaruh oleh seorang anggota kelompok atau organisasi terhadap anggota lainnya untuk mendorong kelompok atau organisasi mencapai tujuannya. Kepemimpinan ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu leadership. Menurut Thich Nhat Hanh Sufi, kepemimpinan memiliki arti luas, meliputi ilmu tentang kepemimpinan, teknik kepemimpinan, serta memimpin. Yang terakhir, ciri kepemimpinan, serta sejarah kepemimpinan. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan karismatis. Tipe ini memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Selanjutnya, yaitu yang kedua, ada tipe kepemimpinan paternalistis. Tipe ini kebanyakan ditandai dengan sifat-sifat yang mereka menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa. Mereka bersikap terlalu melindungi. Mereka ini umumnya jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya yaitu kepemimpinan militeristik. Kepemimpinan ini memiliki sifat-sifat lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando yang sangat keras, kaku, dan seringkali kurang bijaksana. Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual, dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Yang keempat ada tipe kepemimpinan autokratis. Tipe ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Pemimpin selalu berperan sebagai pemain tunggal, berambisi untuk merajai situasi. Setiap perintah dan kebijakan selalu ditetapkan sendiri. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan laissez-faire. Pada tipe ini, praktis pemimpin tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri. Pemimpin ini tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Selanjutnya yang keenam yaitu tipe kepemimpinan populistis. Tipe ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang luar negeri. Kepemimpinan jenis ini umumnya mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme. Selanjutnya kita masuk ke gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan autokratis. Gaya ini kadang-kadang dikatakan dengan kepemimpinan terpusat pada diri pemimpin atau gaya direktif. Gaya ini ditandai dengan sangat banyaknya petunjuk yang datang dari pemimpin dan sangat terbatasnya, bahkan sama sekali tidak adanya peran serta anak buah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis.
Gaya ini adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan tentunya bersama antara pimpinan dan bawahan. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan delegatif. Gaya ini dicirikan dengan jarangnya pemimpin memberikan arahan, keputusan. Semua keputusan itu diserahkan kepada bawahannya. Gaya kepemimpinan delegatif ini adalah gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya yang memiliki kemampuan agar dapat menjalankan kegiatan yang untuk sementara waktu itu dapat dilakukan oleh pimpinan dengan berbagai sebab. Yang keempat yaitu ada gaya kepemimpinan birokratis. Gaya ini dapat dilukiskan dengan kalimat memimpin berdasarkan peraturan. Perilaku pemimpin ditandai dengan keketatan pelaksanaan prosedur yang dilakukan bagi pemimpin dan anak buahnya. Pemimpin yang birokratis ini umumnya membuat keputusan-keputusan berdasarkan aturan yang ada secara kaku tanpa ada fleksibilitas. Selanjutnya, teori dasar kepemimpinan. Yang pertama itu ada teori genetis atau keturunan. Inti dari teori ini menyatakan bahwa leader are born and not made. Kepemimpinan itu dilahirkan, bukan dibuat. Para penganut aliran teori ini mengatakan pendapatnya bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinannya. Yang kedua yaitu teori sosial. Teori pertama di atas adalah teori yang ekstrim pada satu sisi, maka teori ini pun merupakan teori ekstrim pada sisi lainnya. Jadi, teori ini merupakan kebalikan dari teori genetika. Pada penganut teori ini mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Selanjutnya ada teori ekologis. Dari kedua teori di atas yang seluruhnya mengandung kebenaran, maka sebagai reaksi terhadap kedua teori tersebut timbullah teori yang ketiga ini. Teori yang disebut teori ekologis. Ini pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Selanjutnya kita masuk fungsi kepemimpinan. Fungsi dari kepemimpinan itu yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, penyusunan kebijaksanaan, tenaga ahli, wakil kelompok luar, pengawas dan pengendalian pertalian-pertalian di dalam kelompoknya, pelaksanaan hukuman dan pujian, pelerai bawahannya yang bersengketa, suri teladan bawahannya, jambang suatu kelompok, penanggung jawab, tokoh bapak, kambing hitam, pencinta ideologi bagi kelompoknya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.